Sahabat wanita, jumpa lagi dengan saya Anneke hanya di acara Wanita Berpengharapan. Saya berharap Anda dan keluarga baik dan sehat dan sudah siap mengikuti acara ini. Ada banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan melalui acara ini. Ada pelajaran bagi hidup kita dan ada pelajaran bagi jiwa kita. Di bagian pertama acara ini, ada pelajaran hidup tentang Bell's palsy bagian yang kedua. Ini lanjutan dari Bell's palsy bagian pertama, karena ada banyak hal yang perlu kita pahami bersama tentang Bell's palsy. Dan di bagian kedua acara ini, Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran bagi jiwa dengan topik berusaha hidup terpuji. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, saya berharap kita masih mengingatnya. Bell's palsy adalah gangguan yang mengacu pada saraf wajah yang menyebabkan terjadinya kelemahan atau kelumpuhan pada salah satu sisi wajah. Kondisi ini adalah penyebab paling umum dari wajah terkulai, tampilan wajah yang mengendur di satu sisi karena hilangnya tonus otot. Tetapi di sisi lain, wajah terkulai juga menjadi salah satu ciri khas dari gejala stroke. Nah, apakah ada kaitan antara penyakit Bell's palsy dengan stroke? Jawaban singkatnya, Bell's palsy tidak sama dengan stroke. Pada sebagian besar kasus, kelemahan wajah memang menjadi gejala paling awal yang mudah dikenali terkait dengan stroke. Tetapi stroke bisa mempengaruhi lebih dari sekedar gangguan otot wajah. Stroke dapat mempengaruhi fungsi kognitif, bahasa, pupil mata, kemampuan menelan, dan sebagainya. Memang, Bell's palsy dan stroke bisa sama-sama menunjukkan gejala kepala terkulai. Tetapi stroke adalah kondisi serius yang kaitannya dengan otak dan pembuluh darah. Sementara itu, Bell's palsy merupakan gangguan kesehatan yang kaitannya adalah otot dan saraf wajah. Jadi kalau ada kelumpuhan di bagian wajah saja, bisa dipastikan Bell's palsy. Tetapi kalau dibarengi dengan kelumpuhan di bagian tubuh yang lain, itu berarti bukan Bell's palsy, bisa jadi stroke. Bell's palsy adalah kondisi yang terjadi secara tiba-tiba yang menyebabkan kelemahan otot di satu sisi wajah. Ini sangat berbeda dengan stroke. Bell's palsy tidak akan langsung melibatkan otak. Kalau stroke, ini gangguan yang melibatkan otak. Jadi penderita Bell's palsy tidak akan mengalami kebingungan atau kesulitan memahami pembicaraan. Tidak ada keterlibatan area tubuh lainnya yang terdampak selain wajah. Penderita Bell's palsy tidak akan mengalami kesulitan berdiri, berjalan, atau menggunakan tangan untuk beraktivitas. Ini yang membedakan dengan penderita stroke. Karena stroke berpotensi menyerang area otak, jadi kalau ada kelumpuhan di wajah atau wajah terkulai, hal-hal tadi yang jadi pembedanya. Tetapi paling tepat begini, kalau Anda mengalami kelumpuhan wajah, daripada bingung ini Bell's palsy atau stroke, paling aman langsung konsultasi ke rumah sakit atau dokter untuk mengetahui dengan jelas. Pemeriksaan dokter akan menjelaskan gangguan yang dialami, sekaligus bisa dilakukan pengobatan atau terapi yang tepat. Sahabat wanita, karena agak mirip gejalanya antara Bell's palsy dan stroke, seringkali banyak penderita atau keluarga penderita dibuat panik kalau mengalami kelumpuhan di wajah. Semua berpikir pasti itu stroke, padahal belum tentu. Sekali lagi, Bell's palsy hanya melibatkan otot wajah. Penderita bisa juga mengalami kesulitan mengunyah, menelan, dan berbicara. Ini juga gejala stroke. Tetapi sekali lagi, Bell's palsy tidak ada kaitannya dengan stroke, meskipun kedua gangguan kesehatan ini punya gejala yang sangat mirip.
Jangan keliru juga tentang mitos-mitos yang berkembang masalah Bell's palsy. Kalau ada yang bilang Bell's palsy sama dengan stroke, kita sudah tahu jawabannya. Bell's palsy tidak sama dengan stroke, meskipun sama-sama bisa memunculkan gejala yang sangat mirip. Stroke terjadi akibat adanya kelainan pembuluh darah di bagian otak. Sedangkan Bell's palsy adalah peradangan pada saraf wajah. Perbedaan lainnya, pada kasus stroke, mungkin mulut penderita dalam kondisi miring, tetapi kelopak mata masih bisa buka tutup. Sedangkan pada kasus Bell's palsy, penderita tidak bisa menutup kelopak mata dengan sempurna saat terjadi kelumpuhan. Kalau ada pendapat Bell's palsy tidak bisa disembuhkan, jelas ini mitos. Kelumpuhan wajah akibat Bell's palsy umumnya bersifat sementara, sehingga bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Hanya saja, penderita dengan gejala lebih parah yang membutuhkan penanganan serius. Tujuannya untuk mempercepat kesembuhan dan mencegah komplikasi jangka panjang. Pengobatan Bell's palsy bisa dengan konsumsi obat, bisa juga dengan terapi, atau perpaduan keduanya. Kalau penderita kesulitan menutup kelopak mata, bisa diatasi dengan pengobatan mata pada siang dan malam hari, sekaligus menggunakan pelindung mata atau kacamata, atau menutup kelopak mata dengan perekat saat tidur. Kalau Bell's palsy-nya sudah teratasi, pasti gangguan mata dan kelopak mata juga akan berangsur membaik. Kalau ada yang bilang gejala Bell's palsy hanya kelumpuhan wajah, ini agak benar. Gejala utama Bell's palsy memang kelumpuhan wajah. Ini ditandai dengan salah satu wajah tampak melorot yang disertai dengan gangguan pada mata. Tetapi gejalanya banyak. Ada yang merasakan nyeri di sekitar rahang dan belakang telinga, pusing juga, menurunnya kemampuan mengecap rasa, mata berair, kelopak mata berkedut, ngeces, dan lebih sensitif terhadap suara. Sekalipun gejalanya banyak, tidak semua penderita Bell's palsy mengalami semua gejala itu. Ini tergantung dari tingkat keparahannya. Mungkin ada yang bilang pengobatan Bell's palsy membutuhkan waktu lama. Tidak terlalu tepat juga. Lamanya pengobatan Bell's palsy tergantung pada tingkat keparahan. Pengidap Bell's palsy dengan gejala ringan hanya membutuhkan waktu pemulihan sekitar 2 minggu sampai 6 bulan. Pada gejala yang lebih parah, proses penyembuhan bisa memakan waktu lebih lama. Pengobatan yang tepat, ditambah kedisiplinan penderitanya menjalani pengobatan ini, bisa membantu mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan. Nah, kalau ada pendapat bahwa tidak ada komplikasi akibat Bell's palsy, ini tidak tepat juga. Meskipun bersifat sementara, Bell's palsy yang tidak mendapat perawatan yang tepat bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Komplikasi Bell's palsy yang perlu diwaspadai adalah kerusakan saraf wajah permanen, gerakan otot yang muncul tanpa disengaja, luka pada kornea mata, dan kehilangan kemampuan mengecap rasa. Jadi sahabat wanita, inti pelajaran kita hari ini bahwa Bell's palsy itu beda dengan stroke, meskipun kedua gangguan ini bisa memunculkan gejala yang mirip yang menyerang wajah. Tetapi Bell's palsy berkaitan dengan otot dan saraf wajah. Kalau stroke berkaitan dengan otak dan pembuluh darah. Bell's palsy maupun stroke sama-sama gangguan kesehatan yang perlu penanganan. Meskipun Bell's palsy dianggap gangguan yang lebih ringan dibandingkan stroke, tetapi kalau tidak ditangani dengan tepat dan segera, bisa memunculkan komplikasi juga. Meskipun Bell's palsy terlihat hanya menyerang saraf wajah, tetapi perlu juga diantisipasi hal-hal lain berkaitan dengan mulut, mata, dan THT.
karena di organ-organ lain sekitar wajah juga perlu diperhatikan dengan seksama supaya tidak memunculkan keparahan yang lebih. Itu sebabnya kadang-kadang meskipun gangguannya Bell's palsy, tapi penderita juga dikonsulkan ke beberapa dokter spesialis terkait. Satu hal lagi, jangan takut, jangan panik kalau Anda melakukan pengobatan ke rumah sakit atau dokter, karena dokter akan melakukan pemeriksaan dengan teliti yang kadang-kadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Begitu juga dengan pengobatannya. Jalani saja dengan sabar dan telaten, supaya gangguan Bell's palsy bisa ditangani dengan baik dan bisa sembuh. Sahabat wanita, lengkap sudah informasi tentang Bell's palsy kali ini. Saya berharap informasi ini benar-benar kita pahami bersama, supaya kita bisa menjaga kesehatan diri dan keluarga, dan kita juga tidak ragu untuk melakukan pengobatan bagi kesembuhan kita. Sesaat lagi, Ibu Lilis Kantari akan mengisi ruang dengar Anda dengan pelajaran berusaha hidup terpuji. Jadi jangan beranjak dulu, karena wanita berpengharapan akan kembali sesudah pujian berikut ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
Sahabat, tak seorang pun ingin melakukan perbuatan tercela. Semua orang ingin dikenal sebagai orang yang terpuji dengan melakukan perbuatan yang terpuji. Tetapi saat ini, kita melihat banyak sekali orang melakukan perbuatan tercela. Ada banyak wanita yang tertangkap basah sedang pesta sabu-sabu. Ada wanita yang secara sengaja mencuri barang di supermarket. Dan banyak pula wanita yang menjadi penipu. Ketika wanita-wanita tersebut diinterogasi di depan para wartawan, mereka itu berusaha menutupi mukanya, seolah tidak ingin dikenal dan diketahui oleh siapapun. Pasti mereka tidak ingin wajahnya dikenal dan diketahui karena mereka sedang melakukan perbuatan tercela. Melakukan perbuatan tercela memang sangat memalukan, apalagi bila tertangkap yang berwajib dan diberitakan ke seluruh pelosok negeri. Pasti sangat malu. Sahabat, dalam kehidupan ini, manusia hanya melakukan dua macam perbuatan, yaitu perbuatan terpuji atau perbuatan baik, dan perbuatan buruk atau perbuatan tercela. Apa yang dilakukan oleh para wanita yang saya ceritakan tadi, yaitu pesta sabu-sabu, mencuri di supermarket, serta menipu, adalah perbuatan tercela. Kalau seseorang dikatakan melakukan satu perbuatan yang baik dan terpuji, itu berarti kita melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan adat, hukum, atau peraturan, dan tidak bertentangan dengan kebenaran. Sebaliknya, kalau seseorang dikatakan atau dinilai melakukan perbuatan tercela, itu berarti ia melakukan sesuatu yang tidak sesuai norma, atau tidak sesuai dengan hukum, atau peraturan yang berlaku, atau kebenaran. Dalam kitab Mazmur, Raja Daud menasehati kita untuk berbuat baik. Dalam Mazmur, pasalnya yang ke-34, ayat 15, Daud mengatakan, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya." Kemudian dalam kitab Mazmur, pasal 37 ayat yang ketiga, Daud mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik." Sahabat, kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik atau perbuatan terpuji. Nah, kita tahu persis perbuatan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai wanita yang baik, tentu kita senantiasa ingin melakukan perbuatan baik dan terpuji. Tetapi, terkadang secara tidak sadar kita melakukan perbuatan tercela yang sebenarnya tidak kita inginkan. Dan tentu saja kita sadar bahwa perbuatan tercela apapun itu tidak akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Perbuatan tercela selalu akan merugikan kehidupan diri kita sendiri dan kehidupan orang lain. Apakah kita pernah merasa untung bila kita senang bergosip? Tentu tidak, bukan? Apakah untungnya bagi diri kita bila kita memfitnah orang lain? Tentu tidak ada untungnya sama sekali. Dan hal yang paling penting yang harus kita sadari adalah perbuatan tercela tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak senang jika umat-Nya melakukan perbuatan yang tidak benar. Tuhan ingin umat-Nya hidup benar sesuai dengan perintah-Nya. Tuhan ingin umat-Nya melakukan perbuatan baik. Tuhan sudah menyediakan firman-Nya untuk kita lakukan, agar perbuatan kita berkenan dan terpuji. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17 mengatakan, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur yang ke-15 untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa perbuatan tercela tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan membacakannya untuk Anda. Firman Tuhan berbunyi demikian. "Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus?
yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sahabat, saya ingin membaca sekali lagi apa yang dimaksud dengan perbuatan terpuji. Perbuatan terpuji berarti melakukan yang adil, mengatakan kebenaran, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela terhadap tetangga, tidak menghina orang yang tersingkir. Sudah jelas sekarang bagi kita, perbuatan terpuji tersebut sangat dikehendaki Tuhan. Bila saat ini mungkin Anda menyadari bahwa Anda telah berbuat banyak hal-hal yang tak terpuji dan Anda ingin berhenti melakukan itu, tetapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah hidup Anda. Lalu bagaimana? Sahabat, tak seorang pun di dunia ini yang sanggup mengubah dirinya sendiri. Hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah hati dan pikiran kita. Hanya Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita, dan Ia ingin mengampuni dosa kita dan menyucikan diri kita dari segala dosa kita. Namun, Tuhan ingin kita percaya kepada kuasa kasih-Nya. Tuhan ingin kita bertobat dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan berikut ini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sahabat, mari kita menyerahkan hidup kita dan seluruh anggota tubuh kita kepada Tuhan, agar seluruh hidup kita menjadi senjata kebenaran yang memuliakan Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan, agar kita selalu melakukan perbuatan baik, terpuji, dan memuliakan nama-Nya. Tuhan memberkati Anda. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan
hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sahabat wanita, sampai di sini jumpa kita di udara untuk kali ini. Pastinya wanita berpengharapan akan hadir lagi di ruang dengar Anda di waktu dan kesempatan yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan atau mau menanggapi acara ini, silakan kirimkan secara tertulis kepada Wanita Berpengharapan. Bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anaka mohon diri, sampai jumpa. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.